mengenal aku apa? Kira-kira kalau engkau tidak mengenal orang tuamu sendiri, mungkinkah engkau meminta pada Allah dan dikabulkan? Karena gini, punya bapak ibu dong? Ya. Maksudnya untuk yang tidak punya, pernah punya juga ya. Pernah punya orang tua, nggak mungkin ada anak keluar nggak ada orang tuanya. Ya, pasti ada ayam, ada telur, ada ayam. Ketika kita meminta pada orang tua, kadang dikasih, kadang tidak, sama seperti Tuhan. Tapi mungkin nggak? Katakanlah ini kedua orang tua gua. Papa, aku mau minta handphone dong. Nggak boleh. Udah, pas ngeliat orang awalnya, mungkin dong bilang, pas dia begitu, udah tahu. Mungkin nggak? Orang anak larinya ke tetangga. Ada om tetangganya bilang, papa. Siapa gue ya? Bukan bapak lu. Ya, mungkin nggak orang yang tidak kita kenal kita panggil ayah atau ibu? Nggak mungkin ya. Kita panggil orang tua, nggak mungkin. Karena bangsa-bangsa itu maksudnya adalah kita semua yang tidak mengenal Allah. Ketika kita tidak mengenal orang tua kita sendiri, ketika kita tidak mengenal orang yang kita kasih, bagaimana mungkin kita mau mendapatkan sesuatu? Kalau lu minta sama cewek yang belum lu pacarin, atau lu minta sama cowok yang belum lu pacarin, resiko kalau tidak dikabulkan. Tapi ketika dia udah jadi pacar, kemungkinan untuk dikabulkan lebih gede dong, walaupun tidak 100%. Tapi kemungkinannya lebih gede kan? Karena udah lebih dekat, udah lebih enak, dan mungkin udah punya status. Sama seperti kita hidup dalam roh itu, di sesi yang satu dibilang apa? Kita tidak layak memanggilnya Bapak, tapi kita dipersatukan, sehingga kita kembali layak untuk memanggilnya Bapak. Gue belum kenal dulu, mana mungkin gue pacaran sama lu. Tapi ketika gue kenal, mungkin gue pacaran, sehingga gue layak untuk memanggil pacar. Sehingga gue layak memanggil Tuhan Bapak. Dan di situ mulai ada suatu ikatan baru. Dan ketika kita mengenal Tuhan, ayat berikutnya adalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau udah tahu ada kerajaan Allah, udah dicari, tapi kita nggak tahu kebenarannya. Dalam arti apa kebenarannya? Kita nggak ikutin apa yang Tuhan mau. Mungkin nggak Tuhan kasih apa yang kita mau? Hak dan kewajiban kan? Kita jelas-jelas ada kita jelas-jelas harus ke gereja setiap hari Minggu. Tapi seumur kita hidup, mungkin di sini ada yang udah hidup sekitar 75 tahun, gua nggak tahu. Selama 75 tahun gua pernah ke gereja, nggak pernah mengucap syukur, apalagi berdoa. Mungkin nggak ada yang dikasih sama Tuhan. Jangan-jangan dikasih pun dia tidak merasa itu dari Tuhan, karena dia tidak mengenal Tuhan. Dan dari situ, ketika Matius mengatakan itu, karena ada begitu banyak orang yang merasa doanya tidak dikabulkan, yang merasa doanya disakani, yang merasa, yang lebih parah lagi adalah yang merasa Tuhan ngasih kita begitu banyak masalah. Pernah ngerasa gitu kan? Pernah ngerasa Tuhan ngasih masalah? Oke, gue balik dulu pertanyaannya, gue mau beri. Pernah ngerasa di dunia ini selalu banyak masalah? Bertubi-tubi. Ada masalah, datang lagi masalah. Mending kalau ada masalah diselesain, ada masalah lagi, udah selesai, ada masalah lagi. Tapi belum selesai, datang lagi, lakukan masalah lagi, belum selesai. Ya, kadang-kadang kita mulai berpikir, jangan-jangan, wah Tuhan lagi mencobai gue. Pernah berpikir Tuhan mencobai kita? Pernah. Ini yang bahaya. Pernah berpikir Tuhan ngasih masalah? Pernah. Itu juga bahaya. Karena Tuhan kita beda dengan Tuhan tetangga kita umat Muslim. Kalau mereka ini cobaan dari Tuhan, istighfar, subhanallah, bener kan? Iya. Ini apa soalnya? Cobaan dari Tuhan. Masalah lu. Oke, haleluya. Dan ketika mereka bilang begitu, mereka betul-betul meyakini bahwa Tuhan ya, salahnya kita yang memberikan mereka masalah untuk dicobai. Setuju nggak? Setuju, karena itu dengan mereka. Tapi kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mencobai. Dan tidak ada di dalam ayat bahwa kita diberikan masalah. Yang ada adalah Allah mengizinkan iblis untuk mencobai kita. Contohnya siapa? Ayub. Siapa lagi? Yesus sendiri